Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Husin Awaluna dari kelas 12 TKJ 2 nomor presensi 18. Kali ini saya akan melakukan praktikum pada uji kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan paket 3 tahun 2019-2020. Dari uji kompetensi paket 3 ini terdapat sebuah topologi berikut, yaitu yang di dalamnya terdapat sebuah web server, sebuah router mikrotik, internet, dan dua buah klien, di mana klien pertama dapat diakses secara local area network dan klien 2 secara wireless. Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan 4 buah mesin virtual. Yang pertama yaitu mesin mikrotik, di mana adapter 1 terhubung ke internet, adapter 2, adapter 3, dan adapter 4-nya terhubung secara internal network. Sebuah mesin Debian sebagai server yang terhubung secara internal network. Klien 1 terhubung secara internal network sebagai klien dari LAN, dan klien 2 terhubung secara internal network yang terhubung secara wireless. Langsung saja jalankan mesin mikrotik, kemudian login menggunakan Winbox. Langsung saja connect. Oke. Buat DHCP klien terlebih dahulu untuk Ether 1. Apply, oke. Sudah berjalan. Lihat di address. Mikrotik untuk Ether 1 telah mendapatkan alamat IP dari internet yaitu 192.168.43.214/24. Ya, sudah membuat DHCP klien. Cek pada soal. Buat alamat IP di mana IP router ke internet sesuai konfigurasi ISP, ini sudah. Kemudian IP network untuk lokal area 1010x024 dan pembagian IP dalam lokal area dihitung menggunakan VLSM. Langsung saja ke mikrotik. Di sini saya sudah menyiapkan alamat IP. Saya ketikkan terlebih dahulu di sini. Dan untuk Ether 2 tambahkan alamat IP 192.168.18.1/24. Interface Ether 2. Kemudian tambahkan lagi 10.10.18.1/26 untuk Ether 3 untuk LAN. Kemudian untuk VLAN 18.129/25. Interface Ether 4. Nah, jika sudah menambahkan alamat IP, tambahkan DNS. Ini 8888, kemudian centang allow remote request. Ini oke. Setelah itu, tambahkan firewall NAT-nya. IP firewall NAT, terus tambahkan chain-nya SRC-NAT, out interface Ether 1, ke tab action, pilih mask rate, apply, oke. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan DHCP server untuk Ether 3 dan Ether 4. Ether 3, apply, next. Nah, pada soal klien yang terhubung menggunakan kabel memiliki 50 klien. Ini berada di Ether 3 sehingga ini diganti menjadi 52. Kemudian next. DNS servernya ditambahi
888 dan 8844. Next. Tambahkan juga untuk Ether 4. Ether 4 ini merupakan interface untuk klien dari WLAN, sehingga memiliki 100 klien. Diatur jadi 5, 25, 10. Kemudian next, ini DNS server. Next, DHCP server telah ditambahkan. Kemudian setting hotspot, IP, hotspot, servernya tambahkan hotspot setup, Ether 4. Next, ini langsung next. DNS servernya next. DNS servernya diisi dengan IP untuk Ether 4 129. Next, lalu DNS name-nya diisi sesuai keinginan ya. Ini saya isi dengan P3 UKK 2020.net. Langsung next, saya tambahkan password. Oke, ini address pool-nya harus sesuai dengan DHCP server pada Ether 4, yaitu DHCP pool 2. Ini juga DHCP pool 2. Beralih ke server profile. Pada DNS name ini ubah login, centang HTTP cap dan cookies, kemudian apply OK. Kemudian pada user ini name atau passwordnya bisa diganti lagi sesuai keinginan, namun saya tidak menggantinya. Apply OK. Kemudian user profile, name-nya tetap default, kemudian address poolnya DHCP pool, lalu open status page HTTP login, dan centang transparent proxy. Oke. Hotspot sudah disetting, lalu di soal dapat ketentuan, yaitu setiap klien yang terkoneksi dengan kabel hanya memiliki kecepatan akses 256 kbps, sedangkan setiap klien yang terkoneksi pada wireless memiliki kecepatan akses 128 kbps. Oleh karena itu, atur QoS, simple QoS, tambahkan untuk limit LAN di Ether 3, yaitu 256 kbps. Oke. Ini dihapus saja untuk limit hotspot yang unlimited tadi. Lalu ini untuk limit WLAN Ether 4 128 kbps. Apply OK. Setting bandwidth sudah selesai. Lalu buka klien. Saya membuka klien satu terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan konfigurasi. Open Network and Sharing Center, kemudian change adapter setting, local area connection, cek statusnya. Klien 1 mendapatkan alamat IP 10.10.18.52 dengan DNS server 92168 43.1 dan 888.
lakukan ping google.com untuk pengecekan koneksi internet. Ini sudah bisa terhubung ke internet. Langsung saja buka browser untuk melakukan speed test untuk menguji kecepatan bandwidth. Kemudian ketikkan speed test. Kemudian jalankan uji tes atau uji kecepatan. Dan manajemen bandwidth-nya telah berhasil. Untuk kecepatan download dan upload sudah sesuai dengan limitnya tadi. Beralih ke klien 2 yang merupakan klien dari WLAN. Buka status lokal area koneksinya, cek alamat IP, dan klien 2 telah mendapatkan alamat IP yaitu 10.10.18.230. Kemudian login hotspotnya 10.10.18.129. Kemudian masukkan usernya admin dan masukkan password yang telah ditambahkan saat konfigurasi tadi. Oke. Dan ini sudah berhasil login. Kemudian kita cek lagi koneksi internetnya. Ini sudah bisa terhubung lagi karena tersambung dengan hotspot atau internetnya terhubung secara wireless. Langsung saja kita lakukan speed test untuk menguji bandwidth-nya. Kemudian jalankan uji kecepatan. Ini sedang jalan speed test-nya. Untuk kecepatan download hanya 0,12 Mbps atau 128 KB, dan untuk uploadnya 0,10 Mbps. Ini sudah sesuai dengan limit bandwidth atau manajemen bandwidth pada simbol QW yang telah dikonfigurasikan tadi. Pada soal terdapat ketentuan yaitu harus memiliki sebuah web server dan database server. Oleh karena itu diperlukan untuk mengkonfigurasikan Debian server. Langkah pertama yaitu harus mengkonfigurasikan alamat IP terlebih dahulu. Ini diubah menjadi static, kemudian tambahkan address, dan gateway. Lalu simpan dan restart. Restart lagi. Kemudian cek alamat IP ETH0. Ini sudah berubah. Lalu install paket web server dan database server. G. Kemudian masukkan DNS 1.
Masukkan password untuk MySQL. Pilih Apache. Configure database for phpMyAdmin, pilih ya. Masukkan password. Terserah buat apa passwordnya. Yang penting ingat, pakai database server dan web server telah terinstall. Kemudian masuk ke direktori yang terdapat file WordPress OS. Kemudian pindah ke var www enter. Nah, sudah, lalu pindah ke cd etc apache 2 status available ls, kemudian ubah defaultnya. Untuk dokumen root tambahkan WordPress, dan untuk direktorinya juga tambahkan WordPress. Simpan. Kemudian ke cd var www. Lihat, sudah ada file WordPress, namun dalam bentuk zip. Langsung saja diekstrak. Zip WordPress min498.zip. Lalu cek direktori, masuk ke cd WordPress OS. Nah, sekarang kopikan wp config sample.php ke wp min content. Kemudian nano wp content. Saat mengopi tadi ini kurang .php, kemudian nano content php. Nah, ini dpname-nya diganti dengan WordPress, database-nya WordPress, lalu tambahkan user, dengan root, dan passwordnya tambahkan password, lalu simpan. Kemudian service apache 2 restart. Sudah oke, buka klien, ke browsernya. Pada kolom pencarian ketikkan alamat IP server 18.200 ditambahi slash phpMyAdmin. Ini masuk dengan username root, lalu tambahkan password sesuai yang telah dibuat tadi.
buat database baru. Klik menu database, lalu tambahkan nama database baru, create, has been created, lalu akses alamat IP server 192.168.18.200. Ini ke bawah langsung let's go. Database name-nya WordPress, usernya root, lalu tambahkan password localhost, ini tetap, langsung submit. Ini bisa di Notepad. Lalu save, install. Ini dikasih nama WordPress, langsung save, tutup, kembali ke Debian. Oh, ini belum, ini di run the install. Ini let's go lagi. Nah, jika kembali seperti ini lagi, langsung saja submit. Dan kembali ke Debian. Lalu ini cd var www, kemudian ls, ini WordPress, terus chmod -r 777 WordPress. Jika sudah, restart C2. Lalu ke klien lagi. Ini bisa run the install, kemudian run the installation. Lalu ini beri nama judul websitenya. Web. Kemudian tambahkan username untuk login nanti. Tambahkan password juga. Kemudian tambahkan email. Dan install WordPress. Nah, ini sudah sukses membuat akun tadi. Lalu login. Tambahkan username dan masukkan passwordnya. Kemudian login. Yes. Ini saya mencoba login ulang di Google Chrome karena di Internet Explorer tadi saat menambahkan halaman baru, add new, menu visual editornya tidak tampak sehingga seperti ini. Oleh karena itu, tutup saja yang di Internet Explorer.
Kemudian yang pertama yaitu memilih tema, arrange theme. Lalu pada aktif tema ini di customize, saya akan mengedit bagian site identity, kemudian judul websitenya saya ubah. Dan tagline-nya juga saya ubah. Web WordPress. Lalu saya publish. Jika sudah dipublish, ini kembali, lalu tambahkan halaman baru, page add new. Ini saya beri nama halaman gambar, dan ini saya kasih teks. Kemudian add media, di upload file, tambahkan atau seret gambar yang akan dimasukkan ke dalam halaman. Di sini. Nah, jika sudah, sini saya akan tambahkan sumber gambar. Di description, Tribune, lalu insert to back. Jika sudah seperti ini, lalu publish. Jika sudah dipublish, lalu tambahkan halaman baru lagi, add new. Ini saya kasih nama halaman teks. Kemudian ini saya ketikkan juga menampilkan teks, lalu di sini langsung saja publish. Lalu di sini add new page lagi, tambahkan halaman untuk tabel. Kemudian ke tab teks dan masukkan script berikut. Ini langsung saja di copy. Jika sudah, langsung saja publish.
Untuk menampilkan halaman di web, pilih menu Average, Menus, lalu pada menu Name, ganti nama menjadi semua halaman. Lalu save menu. Lalu pada bagian page ini terdapat halaman yang telah dibuat tadi. Centang halaman yang ingin ditampilkan. Ini sudah dicentang halaman yang akan ditampilkan. Kemudian add to menu. Dan agar halaman tema menjadi halaman utama, ini pilih top menu. Ini dihilangi centangnya, lalu save menu. Jika semua halaman sudah diupdate atau ditambahkan, buka webnya. 2168 18 200 enter. Nah, pada web sudah muncul sesuai dengan yang diedit tadi, yaitu ada halaman tabel, teks, dan halaman gambar. Coba buka halaman tabel. Ini sudah muncul tabelnya. Sekolah SMK Negeri 3 Buduran, alamat Jalan Jenggolo nomor 1C Sidoarjo. Kemudian coba buka halaman teks. Ini hanya ada tulisan menampilkan teks. Dan kemudian buka halaman gambar. Dan halaman gambar juga bisa menampilkan gambar. Artinya pengaturan pada WordPress WP Admin tadi sudah bisa berjalan. Oleh karena itu, sekian tutorial untuk praktikum uji kompetensi keahlian paket 3 dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.